Suku Wei Diao telah diserang oleh Thunder Unaltered dan serangan diam-diam mereka. Meskipun mereka belum dimusnahkan oleh ras, mereka juga terluka parah. Faktanya, Chang Yuan yang jahat telah memperhatikan leluhur guntur ketika mereka mulai. Namun, dia sengaja membiarkan orang-orang itu jatuh ke dalam situasi putus asa agar bisa dimanfaatkan sepenuhnya olehnya. Karena itu, dia juga menghabiskan 1 hari penuh sebelum menyebarkan berita. Begitu Xie Chang Yuan menutup tangan, siluet Wei Qi masuk dengan cepat. Dewasa, Wei Qi memberi hormat dengan hormat, kata. Penatua Wei, adalah niat saya untuk membuat Anda kalah banyak dalam balapan Anda. Xie Chang Yuan berdiri dan berkata sambil menghela nafas. Tuan, jika saya punya laporan, yang sedikit mengejutkan Chang Yuan adalah bahwa Wei Qi tidak mengeluh padanya, tetapi malah bertanya langsung. Apakah orang dewasa mengingat 10.000 bui keluarga kekaisaran? 10.000 bui keluarga kekaisaran? Tanda seru. Ketika dia mendengar 4 kata ini, kulit Xie Chang Yuan menjadi kaku. Sebagai keluarga kekaisaran, mereka tahu lebih jelas bagaimana 10.000 bui keluarga kekaisaran ada. Dapat dikatakan bahwa bahkan ketika keluarga kekaisaran jahat besar sedang dalam masa kejayaannya, itu tidak dapat dibandingkan dengan 10.001 keluarga kekaisaran. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. 10.000 keluarga kekaisaran tiba-tiba menghilang dari 10.000 benua keluarga. Nenek moyang saya mendapatkan peta yang mencatat reruntuhan 10.000 keluarga kekaisaran. Sekarang benda itu telah jatuh ke tangan pencuri Rezijin. Wei Qi tidak menyeret sama sekali. Bahkan jika ada beberapa hal yang tercatat pada gulungan itu, dia mengatakannya tanpa syarat. Setelah mendengarkan kata-kata Wei Qi, raut wajah Xie Chang Yuan menjadi sangat bermartabat. Biarkan leluhur tua segera menemuiku. Segera, minum Chang Yuan jahat juga terdengar dari kuil. Dia tahu apa artinya. Setelah keluarga monster petir memasuki reruntuhan keluarga kekaisaran 10.000 bui dan mendapatkan keuntungan apapun, situasi mereka dalam bahaya. 2 hari kemudian, di depan kuil klan King Tian Marten, Qin Yichen duduk dengan tenang di tanah, menunggu kedatangan Lei Yunyu. Selama 2 hari ini, selain kontaknya dengan Jelai, dia juga memurnikan banyak ramuan untuk keadaan darurat. Dan di sampingnya, ada seorang pria yang terlihat berusia sekitar 50 tahun. Bahkan jika dia menyatukan nafasnya, dari seluruh tubuhnya, masih ada jalur fluktuasi yang kuat dari waktu ke waktu. Orang ini adalah raksasa puncak klan Azure Sable, King Zhengyi. Berlawanan dengan mereka berdua, leluhur tua Lei Yao duduk diam dengan King Xuan dan King Zhengyun, dan mata mereka memandang ke langit yang jauh dari waktu ke waktu. Siu. Dengan suara angin kencang, seberkas perak terbang melintasi langit, dan mendarat tepat di sebelah leluhur guntur tua. Saat sinar cahaya menghilang, bayangan yang terang dan indah muncul di hadapan semua orang. Gambar cantik ini adalah Lei Yunyu. Hari ini, dia mengenakan kemeja putih dan rambut panjang diikat ekor kuda, yang terlihat sedikit lebih menyegarkan. Lei Yunyu bertemu leluhur tua, 2 orang dewasa. Lei Yunyu memberikan hadiah kepada 3 leluhur tua, matanya tanpa sadar tertuju pada Qin Yichen. Yun Elder Yu, aku sudah lama tidak melihatmu. Qin Yichen juga sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata. Melihat wajah tampan ini, saya tidak tahu mengapa, ada beberapa gelombang di hati Lei Yunyu, dan warna merah muncul di wajah cantik itu. Apakah kamu akan pergi? Lei Yun memalingkan matanya sedikit dan bertanya dengan lembut. Lei telah berjanji, kamu tidak bisa menolakku. Seolah melihat langsung ide Lei Yunyu, Qin Yichen langsung berkata sambil tersenyum. Bahayanya tidak ada yang bisa Anda bayangkan. Lei Yun menggelengkan kepalanya sedikit, dan ada sentuhan kekhawatiran di mata yang indah. Aku bisa melindungi diriku sendiri dan aku tidak akan menyeretmu kembali. Qin Yichen dengan ringan berkata sambil tersenyum. Dia juga bisa melihat kekhawatiran Lei Yunyu. Tapi dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Leluhur tua, Lei Yun menggelengkan kepalanya sedikit, melihat langsung ke leluhur tua Lei Yao. Sepertinya dia berharap yang terakhir bisa berbicara untuk mencegahnya. Yun Elder Yu, aku sudah berjanji padanya. Tentu saja aku tidak bisa menyesalinya saat ini. Namun, leluhur Lei Yao tua hanya menggelengkan kepala dan berkata langsung. Namun, King Xuan mengingatkannya bahwa jika mereka dengan sengaja menolak melepaskan Qin Yichen, dia akan sendirian jika dia mengetahui informasi ini. Sudah larut, siap berangkat. Ketika Lei Yunyu ingin membujuk beberapa kata lagi, leluhur tua Lei Yao melirik ke langit, lalu menoleh ke Lei Yunyu, dan berkata, Yun Elder Yu. Kamu harus melindungi teman kecil Qin. King Xuan juga memberi isyarat ke sisi Qin Yichen. King Zhengyi sedikit mengangguk. Leluhur tua yakinlah bahwa jika Tuan Qin dalam masalah, bawahannya akan dituntut. King Zhengyi menangkupkan satu kepalan di tangan lainnya, kata Sen. Aku tidak ingin salah satu dari kalian mengalami kecelakaan. King Xuan melambai dan bergumam. Pergi. Melihat ini, Lei Yunyu tahu bahwa Qin Yichen tidak bisa tinggal, dan dia tidak mengatakan lebih banyak. Dengan suara ringan, bayangannya yang indah naik ke langit. Di belakangnya, Qin Yichen dan King Zhengyi juga mengikuti dari dekat. Siu. Dengan suara angin yang bertiup,
ketiga siluet itu dengan cepat berubah menjadi titik hitam kecil dan menghilang di atas langit. Anak ini, seharusnya bisa kembali dengan selamat. Melihat ke arah mereka pergi, setengah saat kemudian, King Xuanfang menghela nafas dan berkata dengan sedikit perhatian. Sulit untuk mengatakan bahwa jika Xie Changyuan tahu bahwa dia juga telah pergi, tujuan pertama mereka adalah Qin Yichen. Leluhur tua iblis guntur juga menghela nafas, kata. Dua orang saling memandang, wajah mereka tak berdaya. Qin Yichen dari pesta-pesta itu tampak seolah-olah mereka tidak terburu-buru sama sekali, tetapi mereka adalah orang-orang tua yang gemetar. Saya telah menjelaskannya kepada King Zhengyi. Kali ini, Kuandang menganggapnya sebagai pengalaman anak Qin, menjelajahi reruntuhan dan menyerahkannya padamu. King Xuan menggelengkan kepalanya sedikit, dan menghela nafas. Apakah menurutmu dia akan berdamai? Leluhur tua Lei Yao menatap langit yang jauh, setengah cincin, dan suara gumaman keluar dari mulutnya. Ya, aku akan kembali ke klan dulu, agar tidak ditangkap oleh pria jahat Chang Yuan. Akhirnya, leluhur tua Lei Yao juga berkata untuk menangkupkan satu kepalan tangan di tangan lainnya. Pada saat kepergian Qin Yichen, hampir 8 pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa dari 8 ras di kota kekaisaran juga mulai bergerak. Tujuan mereka juga merupakan hutan putus asa bagi 100 pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Dan apakah itu keluarga kekaisaran jahat besar atau aliansi monster guntur, mereka sangat diam-diam. Pembangkit tenaga raksasa ini, kecuali beberapa pemimpin pik, tidak diketahui. Mereka juga sepenuhnya memblokir berita untuk mencegah penyebarannya. Lagi pula, begitu berita menyebar, peluang mereka untuk mendapat untung darinya akan semakin kecil.